Kemarin saya pernah ngomong minggu ke selanjutnya hafalan. Ternyata anak-anak di kelas hafalan. Jadi saya juga apa namanya? Juga tidak bisa menyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Semapot SMP Al-Kamal Podcast. Yang mana hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu salah satu Bapak Ibu Guru SMP Al-Kamal yang beliau di sini sebagai Waka Sarana Prasarana sekaligus sebagai pengampu mata pelajaran Ubudiyah. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Imam Fahrudin SPD. Bapak ya. Mas Imam Fahrudin. Ya. Di sini kita nanti akan membahas terkait salah satu program unggulan, salah satu karakteristik dari SMP Al-Kamal, yaitu adanya materi Ubudiyah untuk siswa-siswi SMP Al-Kamal mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, kita nanti akan mengobrolkan seputar hal itu gitu. Langsung saja, sebelumnya waktu saya berikan ke Bapak Fahrudin, mungkin ada istilahnya ini kayak wawancara ya. Wawancara, hampir seperti wawancara, tapi dibuat santai. Yes, langsung saja ya. Nah, ini kita kan sekolahnya itu sekolah SMP Al-Kamal ya Pak ya. Jadi SMP, artinya kalau SMP itu biasanya cenderungnya itu ke hal-hal yang lebih ke mata pelajaran umum, ya kan? Betul. Ya, mata pelajaran umum. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya itu, ini SMP terus ada Ubudiyah. Nah, itu seperti apa? Itu mungkin yang melatar belakangi, atau mungkin kok SMP kok ada Ubudiyahnya? Biasanya kan SMP itu cukup dengan PAI gitu kan. Kenapa kok terus basicnya kayak pesantren? Iya. Gini, itu saya itu juga di sini sekitar berapa ya? Nah, ini saya juga salam dulu lah. Ya. Katanya la kalama qabla salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, saya di sini itu sekitar tahun berapa? Sekitar 2020. Ya. 2020 kan. 2020 berarti sekitar 2-3 tahun yang lalu. Saya Awal masuk pandemi, di sini. Awal pandemi, dan munculnya saya seperti munculnya COVID itu. Semoga bisa jadi apa ya? Vaksin. Begitu ya kan? Iya, betul. Ubudiyah itu kita setting. Jadi ada tim khusus dari sekolah itu. Kenapa kok ada Ubudiyah itu ya? Sebetulnya semua hal yang muncul dari pendidikan itu adalah sifatnya apa ya, kalau di kampus itu antitesa gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang muncul, kayak COVID itu mau. Kalau ada COVID yang muncul, mesti muncul dawanya. Kemarin ikhtiarnya adalah vaksinan itu. Juga sama seperti kita di SMP, di sekolah-sekolah formal lainnya, khususnya adalah yang sekolah menengah pertama itu SLTP, kemudian SLTA, yang basicnya adalah umum. Nah, itu kan dari dulu yang dikeluhkan adalah terkaitan dengan karakter. Jadi karakter siswa, kemudian karakter ya semuanya. Jadi ini adalah bentuk dari respon lembaga kita. Respon lembaga, bagaimana kemudian sekolah kita ini tidak hanya cukup terkait dengan umum, cuman mereka juga mampu secara kerohaniannya juga terbawa. Sekalipun kemudian secara nama kita tetap SMP, cuman secara basic karena kita juga
Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu SMP kita itu SMP Al Kamal itu berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren. Ini sudah menjadi garis bawah yang sangat besar sekali bahwa seluruh aktivitas pendidikan itu belakang mesti ada embel-embel pondok. Aktivitas yang ada di pondok mesti kita seret kepada lembaga formal ini, dan salah satunya adalah Ubudiyah. Dan ini bukan berarti kemudian baru muncul. Kalau yang saya amati loh ya, yang saya amati di sini tuh bukan kok munculnya sekitar 2020 kemarin, itu secara tekstualnya. Jadi secara pelajarannya, pembelajarannya, secara bukunya juga kita terbitkan memang 2020. Tapi kita itu di sini cuma sekedar apa ya? Meneruskan. Jadi para masayikh dulu, para murabiruh kita itu sudah dari awal, mulai awalnya sekolah kita berdiri itu sudah ada memang basic sekolah kita yang berbasic pesantren. Artinya seluruh kegiatannya sudah ada. Cuman itu tadi buku-buku yang mendukung untuk mereka pelajari itu belum ada gitu. Maka lama-kelamaan dan lambat laun kita mensikapi itu dengan memunculkan sedikit-sedikit. Kemarin juga Ubudiyah, kemudian buku Aswaja mulai kita terbitkan, sekalipun yang Aswaja ini sedikit nyamping sebelah ya. Ketika Aswaja kita terbitkan itu memang bertahap. Jadi ini masih sekitar 3 tahun. Jadi 3 tahun ini pas terbitan ketiga. Terbitan ketiga itu berarti masih pada tahap kelas 2. Jadi semester 1 kelas 1, semester buku untuk pedoman semester 1 kelas 1, semester 1 kelas 2, kelas 1 semester 2, kemudian kelas 2 semester 1, dan ya itu cuma pada tahap itu, dan akan kita kembangkan. Lah bagaimana kemudian yang kelas 3? Yang kelas 3 tetap ikut itu, karena dulu ketika kelas 1 belum dapat. Nah, kita balik pada Ubudiyah ya. Balik Ubudiyah. Di Ubudiyah ya itulah kalau awal mulanya. Jadi ya kita sebagai pengelola Ubudiyah kemudian tidak begitu, bukan hal yang wah di hari-hari bukan ini, karena sesuatu hal yang baru lah ya. Iya, bukan baru karena itu sudah rutinitas. Mungkin gini, ketika sebelum adanya pembukuan materi Ubudiyah ini sebenarnya kan sudah disampaikan, praktikum, sudah disampaikan. Mungkin ketika pembelajaran itu sudah diinkludkan lah. Betul. Mungkin dari guru-guru menyampaikan 1-2 materi Ubudiyah pada mapelnya masing-masing. Pada mapelnya masing-masing kan dulunya seperti itu. Terus kemudian karena mungkin dirasa kurang maksimal, kita adakan, kita buat jadwal tersendiri dan buku pegangan tersendiri. Maka kemarin kita ajukan kepada kurikulum itu untuk menjadikan sebuah mata pelajaran sendiri, mapel sendiri Ubudiyah yang itu dimasukkan pada ujian. Entah ujian UTS, entah ujian akhir, dan itu standar minimum yang harus dikuasai siswa-siswi untuk kemudian mereka naik tingkat atau lulus dari lembaga kita. Tuh. Terus kemudian ini yang mungkin materi yang ada di buku atau materi standar materi yang harus dikuasai teman-teman itu mungkin apa gitu? Kalau standar yang kita bukukan yang kita bukukan. Jadi sebetulnya gini, buku Ubudiyah yang kita susun itu tidak sepenuhnya mewakili dari apa yang kemudian kita jalankan setiap hari. Secara praktek, karena sangat banyak sekali. Sekalipun SMP kita itu memang basicnya ya SMP, namanya SMP itu memang materi umum, cuman basic pesantren ini sangat melekat sekali. Bahkan kalau kita lihat aktivitas kita pada pagi hari itu apa? Duha itu rutin setiap hari kecuali hari Jumat dan hari Sabtu karena ada kegiatan lain. Dan itu rutin. Bagi siapa? Ya bagi semua siswa-siswi. Dan itu dipukul rata, tidak dijadwal. Artinya bukan tidak dijadwal sehari kelas ini tidak. Tapi kita pukul rata. Satu sekolah. Satu sekolah mulai kelas 7 sampai kelas 9 semuanya mengikuti, dan itu alhamdulillah sudah mulai berjalan sekitar 1 2 3 sekitar 4, berarti 2 tahun. 1 tahun ya, 1 tahun yang kita jalani dengan tertib administrasi itu. Ya seperti itu. Jadi kalau Ubudiyah apa saja materinya, yaitu yang ada di Ubudiyah kita masukkan adalah ketika semester
semester 1 kelas 1, semester 2 kelas 2. Itu bukunya satu. Yeah. Cuman kita isi di dalamnya adalah sudah mewakili kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nanti babnya apa saja? Bab awal semester 1 itu ada sekian bab dan subbabnya. Sampai kelas 3 dan semua kelas itu ada hafalannya. Kenapa kok kita hafalan? Karena memang kita tidak mau memubazirkan kesempatan mereka di usia kelas 7, kelas 8 ini memang usia masih bisa istilahnya kalau untuk hafalan itu bisa cepat masuk dan hilangnya itu juga sulit. Memang sulit masuk tapi insya Allah akan sulit keluar karena masa-masa ini adalah masa yang kita mengukir di atas batu. Itulah sulit. Anaknya sulit dibilangi, kemudian sulit menghafalkan, tapi insya Allah ketika sudah hafal, suatu saat hilangnya sulit, bahkan tidak pernah hilang. Itu tidak akan hilang masa itu. Nah, isinya diantaranya adalah hafalan kaitannya dengan kalau yang awal baru masuk, yang tidak tahu, karena basic kita itu bukan hanya santri yang masuk di SMP Al-Kamal, juga dari luar juga jadi ada. tidak menafikan yang dari luar. Betul. Jadi harus kita cover dari dasar dulu. Maka ada di awal itu ada Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Fatihah itu ditulis di awal sendiri untuk menghafalkan. Kenapa sampai Al-Fatihah saja kita tekankan? Apakah tidak bisa mereka Al-Fatihah? Bisa sebenarnya. Bisa. Tapi itu menjebatani. Dan faktanya memang ada dari 1-2 anak kita itu yang memang belum bisa sama sekali, yang basicnya tidak pernah ngaji, tidak pernah tahu pondok. Jangankan kitab, Al-Qur'an aja mungkin belum pernah membaca. Jadi itu kita awali. Kemudian Asmaul Husna beserta artinya. Kemudian kita masuk pada bab Toharoh. Bab Toharoh itu di semester awal. Ya seperti kitab fikih pada umumnya. Artinya ubudiyah, Toharoh. Kemudian kita rutinitas. Lah yang ini saya loncati pada kelas 9. Yang nanti pada akhirnya endingnya adalah kelas 9 yang mereka ketika lulus harus memenuhi sekian standar. Standar yang dimiliki dan wajib dikuasai adalah 1, mereka harus mampu sholat. Sholat. Kenapa kok sholat? Ya semua tahu bahwa sholat itu kewajiban. Sebuah kewajiban yang tidak boleh dan sangat mutlak, jangan sampai tertinggalkan. Wong yang sunnah aja kita rutin kan setiap pagi, mosok yang wajib malah kita tinggalkan. Istilahnya kan apa? Lurupa buang tumpeng. Nah, di rumah saya gitu. Lurupa buang tumpeng itu istilah Jawa itu juga menarik. Kita terlalu fokus pada hal yang sunnah, perni, ya kan, sehingga kita lupa. Yang utama malah buang, ibaratnya kan gitu. Ya seperti itu. Terus kemudian jadi nanti dari materi-materi itu siswa-siswi itu harus bisa menguasai pada setiap semesternya ya? Iya, setiap jenjang. Jadi setiap semester itu ada rekapan apa yang dihafalkan. Itu itu memang rata ya, sekolah seperti itu. Itu menjadi syarat untuk lulus ujian kenaikan kelas atau mungkin hanya apa gitu? Kalau ubudiyah kan kemarin sudah kita masukkan pada kurikulum. Jadi kita sudah daftarkan kepada kurikulum untuk dimasukkan sebagai materi khusus. Berarti konsekuensinya adalah ada ujian materi yang kita masukkan, ada di situ akidah akhlak, kemudian yang kemarin akidah akhlak SKI, kemudian akidah akhlak SKI fikih. Itu kan sebetulnya di cover oleh PAI. Ya kan? Nah, tapi secara terperinci di sini kita masukkan lagi. Ada secara ubudiyahnya, amaliyahnya kita masukkan di sini, tapi secara spesifik lebih rinci, mendetail lagi kita masukkan pada ubudiyah. Dan itu sifatnya ya harus ada ujian. Ujiannya kapan? Ya setiap UTS, kemudian ujian. Yang kedua adalah ujian praktek hafalan. Itu menjadi syarat mutlak, mereka boleh ikut ujian nanti. Entah ujian kenaikan atau ujian lulus. Sebagai syarat sebelum mengikuti ujian tulis. Jadi sebelum mengikuti ujian tulis, siswa itu harus ujian praktek tuntas prakteknya. Praktek ubudiyahnya harus tuntas. Prakteknya itu meliputi apa saja ini hafalan. Yang sementara ini kita lakukan karena ya memang
siswa-siswinya kan juga beragam, tidak bisa kemudian kita pukul rata mengikuti anak yang setiap hari aktivitas di pesantren ngaji kemudian amalan dan sama kan tidak mungkin. Kemudian kita pukul rata yang setiap hari itu kemungkinan suatu saat nanti mereka gunakan setelah lulus. Ya salah satunya seperti tahlil wajib untuk dihafalkan. Wajib tahlil tadi sholat kemudian tahlil kemudian surat pendek ya di yang surat pendek surat pendek mulai amanya tasa'alun juz 30 itu An-Naba sampai akhir itu termasuk. Ada tambahan lagi mungkin surat Al-Mulk. Nah, itu surat-surat pilihan Yasin, itu ada. Kita selipkan di kelas 9 kalau yang itu. Intinya yang kelas 1 2 itu An-Naba, pokoknya juz 30 itu ya kita. Berarti kalau lulusannya berarti nanti ketika sudah lulus teman-teman itu sudah punya bekal ketika diminta untuk imami tahlil itu bisa ya. Nah itu ini juga menjadi problem. Artinya problem itu gini, memang yang mereka rutin itu siapa? Yang mereka ngondok di pesantren. Iya kan? Ya. Lingkungan kita itu sangat banyak pondok pesantren. Wabil khusus kan Al-Kamal kita. Jadi mereka yang mondok itu ya rata-rata mereka yang punya kapasitas lebih daripada temennya yang dari luar pondok, artinya duduk. Berarti rutinitas mereka yang menjadi tolak ukur mereka mampu apa enggak kan gitu kan. Lah yang ketika materi ini cuma satu minggu kan sekali 2 kali. Jadi ketika mereka di rumah juga tidak tercover dengan orang tuanya, ya ini sedikit kurang. Artinya aplikasinya, amaliyahnya hanya sebagai ilmu. Maka kemarin sering tak ibaratkan itu. Kalau anak-anak hafalanmu itu sudah terlalu banyak. Artinya sudah banyak. Kalau ditumpuk di sini seperti perpustakaan itu ya. Seperti itu, library itu di kepala kita itu. Ini ketika ilmu sudah dihafalkan jadi sini. Jadi ditata rapi itu. Ketika dihafalkan keywordnya, ini kuncinya ini tidak punya, karena tanpa mengamalkan hanya dihafalkan. Kenapa kok mereka menghafalkan? Karena mereka takut tidak dapat nilai. Yang kedua takut tidak bisa ikut ujian itu tadi, nggak ikut ujian kemudian tidak dapat nilai, tidak bisa naik kelas, bahkan tidak bisa lulus sekolah. Dan ini menjadi harus kita sadari dulu bahwa level siswa-siswi kita itu masih seperti itu, ketakutan yang membawa mereka pada kemauan untuk belajar. Belum pada rasa ingin saya pengen hafal ini dan pengen bisa mengamalkan kan, itu masih kurang lah. Ada tapi mungkin sebagian kecil itu. Tapi alhamdulillahnya itu mau poin positifnya mereka meskipun terpaksa itu tetap mau berusaha untuk menghafalkan. Saya rasa mungkin kalau misalkan mereka sudah pernah hafal itu kedepannya meskipun pada saat setelah 1 minggu 2 minggu mereka lupa, mungkin suatu saat ketika diminta untuk menghafalkan kembali, insya Allah ingatan mereka itu akan muncul kembali. Salah satu gitu. Teknik ya. Artinya semua bapak ibu guru kemudian punya metodologi masing-masing untuk mengajar siswa-siswinya. Cuman kita kesepakatan dari pelaku ubudiyah dari bapak ibu guru itu memang kita sepakati ada beberapa yang kemudian harus itu dilalar. Jadi seperti memang kita tarik kepada pelajaran-pelajaran yang awalnya kita pelajari di pesantren, kemudian caranya bagaimana sehingga ingat betul metodenya bagaimana. Salah satunya gini, contoh sholawat itu kita rutinkan sebelum pelajaran khususnya ubudiyah. Jadi apa? Misalkan nariyah, kemudian kita sambung dengan munjiat, kita sambung dengan tibiyah atau tibil qulub itu, kemudian badar, burdah, kemudian Qur'aniyah, kemudian diakhiri dengan sholawat fatih dan sayyidul istighfar. Itu sebelum pelajaran yaitu itu dibaca dulu, dibaca bareng-bareng. Itu kan nggak ada 5 menit itu, 2 menit lah. 2 menit sudah sangat cukup itu. Dan mereka sengantuk-ngantuknya mesti ketika anak itu suruh bernyanyi, katanya anak-anak kan bernyanyi dengan irama anak bernyanyi toh sholawat. Saya juga ketawa, ayo Pak bernyanyi gitu kan. Yang dimaksud itu maksudnya sholawat itu adalah sholawat, itu tidak masalah. Ayo Pak bernyanyi, jadi mereka senang dulu, dan itu tidak masalah, bukan masalah. Betul. Makanya lambat laun mereka akan paham sendiri ketika fadilah itu sudah mereka rasakan.
Ya seperti itulah. Tuh, caranya. Ya ini bukunya ya ini. Bukunya ini. Ini bukunya ini cetakan keberapa ini? Ini cetakan pertama dan belum pernah revisi ini, maka banyak sekali kekurangan. Ini mungkin yang kurang itu mungkin apa namanya salah ketik ya. Atau mungkin masih materinya ada yang kurang gitu. Ini enggak sih, kalau materi saya rasa sudah sangat cukup. Ya. Kemudian tadi jadi lulusannya itu ya sebagian mereka itu sudah mampu lah kalau untuk apa namanya tahlil. Terus kemudian sholat itu ya wajib lah. Sholat wajib. Bisa harus bisa ya kan, seperti itu. Juga sudah diselipi di sini surat apa namanya? Sholat sunnah. Terus kemudian untuk sistem pembelajarannya di kelas itu mungkin seperti apa? Sistem pembelajarannya persis dengan pelajaran PAI biasanya. Jadi sama. Jadi mereka apa ya? Tapi kalau Ubudiyah ini lebih khusus gini. Jadi 1 minggu pertama. Iya. Artinya 1 minggu ini itu materi. Kemudian minggu selanjutnya adalah setoran. Setoran. Kenapa saya ngomong setoran? Bukan minggu selanjutnya hafalan. Bukan. Kemarin saya pernah ngomong minggu ke selanjutnya hafalan. Ternyata anak-anak di kelas hafalan. Jadi saya juga apa namanya? Juga tidak bisa menyalahkan. Jadwalnya besok minggu depan hafalan. Paham ya? Iya, paham. Anak-anak kadang cerdas barang kan itu. Pengotak-atik kata kan. Maka kemudian kita ganti. Ya, padahal yang kita maksud itu minggu depan hafalan itu maksudnya hafalan disetorkan ke gurunya, tapi anggapan mereka itu menafsirkannya adalah hafalan kelas kita itu untuk hafalan. Bukan untuk setoran. Dan saya senang dengan anak-anak yang punya kreativitas seperti itu tuh senang. Iya. Aduh. Ya, berarti untuk mungkin 1 minggu ini itu materinya adalah misalkan materi tentang sholat. Jadi dari Bapak Ibu guru itu menjelaskan sholat itu seperti ini. Terus kemudian minggu selanjutnya nanti praktek sholat. Praktikumnya. Toh tayamum, karena kita awali dengan toharoh. Tayamum. Ya. Ini materi tentang tata caranya, kemudian demonstrasinya. Demonstrasi. Kemudian minggu depan ya kita belajar seperti itu. Bahkan kemarin sempat kita kesepakatan dari antara Bapak Ibu guru itu ketika mengajar Ubudiyah ya toharoh ya harus dioptimalkan karena bersuci kan memang utama sebelum kita ibadah dan itu harus difikkan. Bahkan di sini ini besok akan kita tambahi zikrul wudu. Di sini hanya sekedar doa wudu Mas ya. Tadi niat wudu, tata cara wudu, doa setelah wudu itu. Di sini yang belum ada zikrul wudu. Sebetulnya memang banyak sekali yang mengatakan bahwa zikrul wudu itu secara hadis dhaif, tapi kan kalau untuk fadhailul amal kita kan boleh. Ya. Untuk keutamaan amal dalam ibadah kan kita juga boleh. Toh di pesantren juga kita diajarkan ini, maka juga kita amalkan. Bagaimana filosofisnya ketika basuh tangan kita harus membaca Allahumma fatiyadayan masih itu untuk menghindari kemaksiatan sebelum kita aktivitas wudu itu. Nah, anggota wudu yang mau dibersihkan memakai tangan yang kotor itu kan lucu pertanyaan lah. Kan gitu kan. Dan anak-anak kelas 3 itu sudah waktunya untuk masuk pada level itu. Gitu loh, sudah mengerti secara filosofi dan agar mereka itu mau. Bahkan kemarin tak kasih tahu gini, ketika kamu wudu, kenapa kok kamu masih ngantuk? Ketika kamu wudu, kenapa moodmu itu tidak naik? Karena ketika kamu wudu ya wis epek-epek gede-gede kemudian pergi toh. Apalagi takut kemudian kena takzir. Saja. Kan ini takut kena takzir gara-gara kesalahan mereka sendiri karena tidak onteng waktu kan. Nah, ya seperti itu. Jadi wudunya itu wudu pokok wudu secara syariat wudu kan gitu kan. Jadi biar tahu itu. Kurang dihayati lah. Kalau kita pakai zikrul wudu pas masuk wajah misalnya Allahumma bayyid wajhi itu kan. Jadi biar itu loh. Bersinar ya. Biar wajahnya bersinar. Iya kan. Kan enak ketika kita tuh mengamati artinya kemudian melaksanakan intinya. Sampai dan ini harus ada revisi lagi, tapi ini sudah cukup komplit. Kenapa? Ya ini saya lupa tadi. Bidayatul Ubudiyah namanya. Bidayatul Ubudiyah. Kita
mengaca. Jadi boleh kan? Kita imitatif pada hal yang positif itu kan boleh. Ya, sejarahnya berarti menceritakan sejarah. Boleh nih sejarah ya. Sejarahnya sedikit saya ini lupa gara-gara ada muncul ini. Rata-rata bapak ibu guru kita itu ya awalnya juga dulu sekolah sini. Kemudian mengabdi di sini sampai saat ini. Jadi yang dibawa adalah kebiasaan yang dulu memang sudah pernah ada di sini sekalipun secara tekstual belum ada. Kalau di Aliyah dulu pernah ada namanya, ya sama ini SKI, Syarat Kecakapan Ubudiyah, cuma namanya Risalah Al-Ubudiyah. Yang sama persis dengan pondok pesantren. Di pondok kita, Pondok Al-Kamal ini namanya juga Risalah Al-Ubudiyah. Risalah Al-Ubudiyah. Nah, kita ini ada namanya Bidayah Al-Ubudiyah dan hanya sekedar nama, cuman isinya kurang lebih hampir sama. Nah, seperti itu. Ini kalau dilihat dari namanya Bidayah itu kan permulaan. Ya mungkin ini tingkat awal lah level untuk terendah dari sebelum teman-teman itu menganjak ke level yang mungkin nanti ketika masuk di MAN itu SMK, SMA ya, itu ada materi ubudiyah yang selanjutnya kan seperti itu. Gitu. Terus kemudian ini dari materi yang sekian ini ini saya pengen tahu ini materinya isinya. Iya. Oh ini sudah dikelompok-kelompokkan itu ya? Sudah. Jadi kelas 7 semester 1, kelas 7 semester 2 bab, subbab. Ya, ada bab-babnya, ada subbab. Ini kemudian besok itu kita pengennya itu ada apa namanya? Asilah. Ya. Jadi ini ada bukunya. Mana loh? Ada orang ya? Ada apa namanya? Ada soal, ada jawaban ya. Yeah. Itu loh, hampir kita buat persis seperti apa? Mabadi. Kita mabadi itu kan ketika materi sudah selesai, ada soal dan jawabannya tadi materi. Nah, seperti itu kan. Jadi ini untuk kemudian seperti biar anak-anak tahu. Huwa najasatun gitu kan ya. Buat seperti itu. Ya. Ini banyak sekali ya materinya. Ya. Nah itu memang untuk 3 tahun itu. Dari untuk 3 tahun. Ada Al-Qur'an, terus kemudian ada akidah dan akhlak, fikih kaifiyah, ini banyak loh. Ya. Ada yang akidah dan akhlak itu kan ada belajar atau menuntut ilmu, kemudian ada adab terhadap orang tua. Ya, insya Allah nanti ketika sudah lulus ya menjadi orang yang beradab lah ya. Itu cuplikan kecil dari kitab Ta'limul Muta'alim, Adabut Ta'lim wa Muta'alim. Oh berarti ini kitab ini itu ngambilnya dari kitab-kitab itu ya? Dari kitab-kitab termasuk kitab yang Ta'limul Muta'alim dipelajari Bapak Ibu guru di pondok, kemudian dirangkum dengan kemasan yang kitab putih itu ya. Kitab kuning, kitab putih, aduh. Terus kemudian mungkin fungsi dari teman-teman itu mempelajari ini itu secara kalau menurut Bapak itu fungsi coba Pak ya Allah Ustadz. Mas nggak tahu saya itu nggak tahu umurnya berapa ya, masuk Bapak ya Bapak lah. Terus dua anak awak. Oh iya. Sudah punya anak. Iya. Ya. Kalau ukurnya itu punya anak. Fungsinya mungkin bapak ibu orang tua siswa itu mungkin biar tahu ini loh ternyata ubudiyah itu fungsinya itu mungkin anak-anak itu lebih berakhlak lebih gitu mungkin. Itu gini. Jadi ending dari pelajaran ini memang harapannya ya satu dulu memang ketika yang pernah kita jalani kan kurikulum itu apa namanya K13 sebelum KTSP kurikulum apa sebelum KTSP itu 2004 kalau nggak salah, lupa saya. Nanti biar sebelum KTSP. Ya sebelum itu kan. Sebelum KTSP, kemudian KTSP ada kurikulum Merdeka. K13 new itu yang baru itu. Itu memang tujuan akhir pembelajarannya adalah yang dicari itu, artinya dibingungkan para
kurikulum itu adalah karakter kan. Sehingga K13 itu sampai membentuk namanya K13 untuk mengcover karakter siswa-siswi, bagaimana kemudian endingnya biar akhlaknya baik, adabnya sopan santun, kemudian bertambah dengan orang tua, dengan bapak ibu dan sebagainya yang dianggap kurang. Nah ini ya itu, ini adalah jawaban dari itu. Jadi biar siswa-siswi kita itu tidak terlalu jauh melenceng. Tidak bisa saya katakan kemudian mereka sangat baik-baik saja. Itu adalah doa kita. Doa kita adalah semua yang pernah belajar adalah mendapatkan kebaikan. Artinya ketika melenceng jangan terlalu jauh. Kan itu kan, tidak terlalu jauh dari etika Jawa kita, kemudian etika secara syariat dan sebagainya, itu biar tidak melenceng terlalu jauh. Maka ini muncul di K13 itu semua mata pelajaran kan mesti diselipi. Ya. Diselipi dengan karakter. Apapun mata pelajarannya itu kan mesti diisi. Karakter, ya. Bahkan yang saya tuliskan saat ini adalah semuanya dan seluruh rata-rata. Bahkan di pesantren itu ada keinginan untuk menyelipi dan harus diselipi setiap mata pelajaran. Masih Qaidul I'lal, Amsilatut Tasrif itu mesti diselipi akhlak pada ending pelajarannya. Ini kenapa? Ya karena memang sudah sangat banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian menjadi potret seperti ini loh siswa-siswi saat ini. Akhirnya keriskanan itu sekalipun di pesantren tetap masih diajarkan, padahal normalnya kita di lembaga yang sangat tidak jauh dengan agama ini seharusnya kan baik-baik saja, tapi faktanya kan tidak. Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa santri itu endingnya adalah baik. Maka ini ya ikhtiar, bentuk ikhtiar kita supaya di rumah, di jalan, di tempat mereka belajar, yang terutama adalah di tempat mereka beribadah, itu bisa tetap pada standar yang akhlak baik kan itu. Ya. Itu mungkin. Ya, terus ini dengan adanya ubudiyah, ini seberapa besar efeknya untuk teman-teman itu? Artinya efek ke perilaku, efek ke sehariannya mereka itu mungkin sifatnya sama dengan pelajaran apapun ketika itu kaitannya dengan akhlak. Ketika kaitannya dengan akhlak, seberapa besar kemudian imbasnya kepada perilaku yang baik itu adalah seberapa sering kita menyampaikan. Iya kan? Yeah. Dulu sebelum adanya ubudiyah itu hanya pada materi-materi pelajaran, semua pelajaran dimasuki. Tapi setelah ini muncul, setiap pelajaran tetap dimasuki, tapi ditambahi dengan penekanan ini. Jadi artinya siswa-siswi itu selalu diingatkan, ditekankan, bahkan ditegur, diingatkan. Ya, sebetulnya ketika itu rutin, istiqomah, ya sudah, insya Allah lama kelamaan kan terbuka sendiri hati, tertutup gitu. Gitu ya. Jadi besar lah ya efek dengan adanya ubudiyah ini. Alhamdulillahnya gitu ya. Jadi sangat yang kedua itu adalah prakteknya. Kenapa saya bilang praktek itu? Karena di sekolah sudah kita terapkan, di pesantren setiap hari dilakukan. Di praktek. Iya kan? Tiap hari dilaksanakan. Di sekolah kita ajarkan, di sekolah juga mulai pagi sampai siang ubudiyah ini selalu ada. Kemudian di sekolah masih di pondok itu masih ada takkid. Masih ada. Sebetulnya kebalik. Sekolah ini ya takkid dari kegiatan di pondok gitu loh. Saling melengkapi lah, saling melengkapi. Itu. Nah, itu kan untuk teman-teman yang berada di pondok. Kalau untuk yang teman-teman yang dari luar. Yang dari luar itu seperti apa? Ya tentunya kan lebih punya sudah punya bekal lah ya. Punya bekal yang lebih daripada sebelumnya. Karena mereka kalau yang dari rumah itu kan kita tidak bisa ngontrol kan. Iya. Tidak bisa ngontrol bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana aktivitas lingkungannya, kemudian malam, pagi, siang itu ngapain, itu kan kita tidak bisa ngontrol. Ngontrolnya ya bagaimana? Ya ketika di sekolah kita sediakan fasilitas ibadah, fasilitas belajar, cara spiritual, cara sosial kita aplikasikan di sekolahan.
mbok menawa kan gitu kan. Iya. Mbok menawa. Harapannya dalam bahasa Indonesia. Saya orang Jawa ndak bisa bahasa Indonesia. Mbok menawa digawa pulang ke rumah itu bisa disampaikan, bisa dipraktekkan juga itu. Kemudian gini, lagi harapan kita pada ubudiyah ini adalah mereka yang sudah kemudian katam. Ya. Artinya katam itu yang lulus kelas 3, kesimpulannya adalah mereka yang sudah lulus praktek ubudiyah sebelum ujian kan. Ya. Nah, ketika sudah lulus praktek ini di rumahnya masing-masing setidaknya mereka menjadi tolok ukur lingkungan. Wah, ternyata itu ya. Memang basicnya SMP, tapi setidaknya karakter kepesantrenan ini selalu terjaga. Jadi itu yang sekali lagi sering kita katakan sebagai baliho berjalan atau banner berjalan. Ya, banner sponsor hidup itu ya alumni itu bagaimana alumninya seperti itu. Semoga alumni kita keluarannya itu baik, kemudian ya sudah hiroh masyarakat itu kemudian untuk menyekolahkan itu semakin baik. Cuma itu sebetulnya. Terus ini dalam kitab ubudiyah ini mungkin materi yang paling sulit itu apa? Materi yang paling sulit ini mungkin yang paling sulit dihafalkan kalau materi hafalan. Gini, sifatnya itu kalau gimana ya? Kalau ubudiyah yang paling itu sulit dipraktekkan sama persis dengan pelajaran PAI. Sama gitu. Dengan pelajaran PAI. Kenapa saya katakan dengan pelajaran PAI? Secara materi ini sangat mudah. Tidak ada anak itu yang secara materi dikasih soal, dia menjawab, nilainya kok di bawah KKM. Tidak ada. Rata-rata mesti di atas KKM. Yeah. Bahkan bisa up. Kenapa? Materinya sangat mudah. Yang paling sulit apa? Prakteknya. Ilmu agama itu kan gitu kan. Ya, ilmu agama itu ilmu yang paling mudah dipelajari. Istiqomahnya itu. Tapi sulit untuk dilaksanakan. Cuma itu yang menjadi kesulitan kita. Kalau di sekolah kita bisa mengcover dengan kewajiban. Karena mereka tidak melakukan takzir, kan? Karena takzir. Yang melakukan dikasih riwayat kan gitu. Iya. Tapi keistiqomahan mereka di luar sekolah itu kita tidak bisa jaga. Dan itu harapan kita, semoga ya mungkin salah satu inilah podcast ini bisa menjadikan informasi kepada Bapak Ibu yang walinya masing-masing, kemudian bisa cover ikut andil dalam istilahnya yaitu menjaga anaknya dalam kesehariannya, terutama ibadah amaliyah. Yang utama ibadah wajib lah ya. Ibadah wajib. Bahkan di sini kemarin ada kita masukkan ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Ya tadi kayak ada amaliyah. Sholat duha, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, ada sholat tasbih. Udah kita kan ini ada sholat khauf ini, sholat itu sholat itu pemahaman ya. Barangkali ya jangan sampai lah. Di Palestina itu ya pantas waktu perang sholat khauf itu pantas di sana. Ini ada menjadi MC juga ini. Itu ending terakhir belum sampaikan itu. Ada MC menjadi MC bahasa Jawa. Ada 4 bahasa yang kita tuliskan di situ. Ya. Bagaimana kemudian menjadi MC yang baik dalam bahasa Jawa khususnya. Kenapa kok bahasa Jawa? Karena lulusan kita itu ya harapannya di lingkungannya masing-masing, dan rata-rata siswa-siswi SMP itu kan orang Jawa. Orang Jawa. Ya tidak kita pungkiri kemudian ada yang dari luar Jawa. Luar Jawa banyak. Tapi setidaknya ini sudah mengcover anak-anak yang berada di lokalan kita untuk bisa MC. Yang kedua bahasa Indonesia, kemudian Arab dan Inggris. Arab Inggris gunanya untuk apa? Ya setidaknya mereka sudah pernah. Siapa tahu suatu saat nanti kuliah di luar negeri gitu kan. Jadi MC menikah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Inggris seperti itu. Ya ini banyak sekali. Ya. Terus mungkin pesan untuk teman-teman yang ada di rumah kaitannya dengan ubudiyah, mungkin pesan untuk Bapak Ibu wali santri mungkin dan siswa-siswi yang nanti kan siapa tahu nonton gitu kan, nonton YouTube-nya SMP Al-Kamal Production gitu. Mau diterbitkan ya mungkin bisa memotivasi mereka untuk istilahnya mengamalkan ubudiyah yang materi ubudiyah yang sudah pernah disampaikan.
Apa pesannya? Pesannya ya dijalankan itu. Jadi iya, amal yang amaliyah itu tidak ada yang lebih baik daripada itu. Ketika kamu tahu materinya, tadi sudah katakan, itu hanya sebuah gudang perpustakaan di sini. Ketika kuncinya itu tidak kita benahi, karat. Kenapa berkarat? Nggak pernah dipakai. Jadi berkarat. Ketika mau login misalkan, suruh nyari misalkan. Ayo kamu hafalan apa namanya sholawat munjiat misalnya. Pak, munjiat itu yang awalannya bagaimana, Pak? Padahal sudah punya ilmunya. Sebenarnya sudah pernah dihafalkan, sudah hafal, tapi tidak pernah dipraktekkan. Dan masih hafal ini, dan masih hafal. Cuma harus dipancing dulu. Harus dipancing. Kenapa harus dipancing? Ya itu jarang dipakai. Termasuk sholat sunnah dan sebagainya. Itu yang ya mungkin itu pesannya itu. Jadi untuk teman-teman untuk teman-teman siswa-siswi ya, kalau sudah punya hafalan, sudah punya materi yang kemarin sudah dihafalkan, baik itu mungkin tahlil, mungkin sholawat, ada sholawat munjiat, sholawat tibil kulub, ada sholawat nariyah, itu setelah selesai sholat lah minimal itu dibaca biar tidak lupa gitu kan ya. Dipraktekkan sholat duha kalau malam gitu kan, kalau malam sholat tahajud, sholat duha itu pagi ya, tidak ada yang malam. Sholat tahajud, terus kemudian nanti ditutup dengan sholat witir ya, ada sholat hajat, ada sholat taubat. Itu dipraktekkan. Mumpung ingat apa namanya sering saya katakan ketika di dalam kelas itu, siswa-siswi itu kan gini, terkadang ya namanya anak itu kan bermacam-macam. Ada yang semangat dalam hal ibadah itu semangat. Tapi secara materi pelajaran sangat-sangat kurang. Atau sebaliknya, gak pernah ibadah, tapi secara kurang. Secara ibadahnya kurang. Tapi materinya tapi materi pelajaran umum jadi kuat, sangat kuat. Kemudian gini, yang bagi yang seneng amaliyah itu biasanya kan nafsunya tinggi. Orang ibadah itu apa enggak punya nafsu? Sangat banyak sekali nafsunya. Kadang yang nafsu itu apa? Ya mulai berturut-turut. Artinya berturut-turut memang istiqomah, tapi kemudian ketika itu sangat menjadi kendala di pagi hari. Dia sudah enggak ikut ngaji gara-gara ngantuk di malam hari. Enggak ikut pelajaran. Ada di dalam kelas tapi tidur. Itu karena sudah kelelahan. Jasmaninya kelelahan di malam hari. Ini saya kasih sedikit saran bahwasanya yaitu tadi, jangan sampai tumpeng yang kamu harapkan kemudian yang kamu ambil adalah upo itu tadi. Karena itu hanya sunnah, yang wajib itu kamu ta'alum, belajar di sekolahan dengan baik, belajar di diniyah dengan baik. Jangan sampai amal ibadahmu, puasamu, ketika kamu puasa kemudian kamu lelah, akhirnya dalam hal proses belajar kamu sangat jauh daripada teman-temanmu. Itu adalah hal yang salah. Kenapa saya katakan salah? Ya itu yang utama, kamu ada materi kewajibannya adalah belajar gitu kan. Belajar. Amaliyah yang kayak puasa sunnah itu ya sunnah. Tapi kalau kamu secara fisik kamu sendiri yang bisa menilai dirimu. Seberapa kuat, mampu apa enggak? Oh, saya mampu kayak saya enggak ngantuk, saya enggak sakit. Ketika mengamalkan ini lebih baik untuk diamalkan. Kan itu kan. Mungkin itu. Itu tadi seputar Budiah. Jadi SMP Al-Kamal itu punya materi khusus ya, mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Ubudiyah, yang dimana di dalam mata pelajaran Ubudiyah ini dipelajari banyak sekali hal yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Kemudian ada akhlak dan adab sehari-hari, baik kepada guru, kepada teman, kepada orang tua ya, pada adab ketika di tempat-tempat tertentu, seperti ketika kita masuk masjid, kemudian ketika di sekolah, di toilet. Oh ya, itu ingat ya. Kemarin saya kasih ini. Kalau ndak hafal, itu depan toiletmu itu dikasih tulisan. Ternyata yang respect teman OSIS. Print tempel nih di depan toilet sama di atas mana itu, atas tempat wudhu itu. Jadi bagi mereka yang belum hafal ya membaca kan tidak masalah. Ketika ini rutin akan menjadi hafalan yang menancap itu.
Itu jadi ada materi adab, ada materi ubudiyah ya. Yang mana materi-materi itu tadi disampaikan kepada teman-teman yang kemudian nanti dipraktekkan. Ada ujian tulisnya, ada ujian praktek. Yang mana ujian praktek ini biasanya dilakukan sebelum ujian tulis sebagai syarat untuk mengikuti ujian tulis. Seperti itu. Nah, kemudian nanti di akhir kelas 3, ya, kelas 3 nanti ada ujian praktek khusus kelas 3 ya, meliputi beberapa materi termasuk nanti hafalan tahlil, terus kemudian sholat wajib ya, sholat, surat pendek ya, surat pendek juga. Nah, itu nanti ketika sudah hafal ya lulus kelas 3 ya, lulus dari sekolah. Nah, nanti bisa diamalkan di lingkungannya masing-masing. Ya, itu tadi materi Budiyah. Ini bukunya Bidayah Al-Ubudiyah. Ya, Bidayah Al-Ubudiyah. Ini cetakan pertama. Ya, cetakan pertama. Kalau nanti akan ada revisi dan juga ada penambahan juga kaitannya dengan materi. Mungkin ada tambahan atau mungkin kata-kata dari kata-kata cukup ya? Saya rasa cukup ya itu tadi ilmu yang sudah dihafalkan diamalkan ya. Karena seburuk-buruk orang yang sudah menghafalkan itu adalah lalai, bahkan sampai lupa. Itu ya, berat itu ya, termasuk kita sendiri kan ya. Maka semuanya itu yang sudah pernah menghafal harus diamalkan. Udah itu ya. Betul. Ya, demikian tadi ya, semapot kita kali ini seputar Ubudiyah SMP Al-Kamal ya. Mungkin nanti teman-teman atau mungkin Bapak Ibu wali murid ada istilahnya ada masukan, ada kritik, ada saran, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya, SMP Al-Kamal Production. Itu dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Masyaallah.